Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan pada konten kali ini saya ingin menyampaikan satu pertanyaan yang saya tujukan terkhusus kepada para penegak hukum. Dalam hal ini tentu saja adalah kepolisian, ya. Dan terkhusus lagi kepada Bapak Kapolri, Bapak Sigit, yang merupakan orang nomor satu pimpinan daripada instansi kepolisian, institusi kepolisian. Pertanyaan saya simpel saja, Bapak Kapolri dan seluruh anggota-anggota kepolisian, bahwa saya sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat Indonesia yang tentu saja memiliki hak untuk mempertanyakan hal ini dan perlu untuk Bapak jawab, ya. Dan siapapun yang melihat konten saya ini, tolong sampaikan kepada Bapak Kapolri yang saya hormati. Kami ini, insya Allah Bapak Kapolri, di Indonesia ini meskipun banyak yang sudah tidak percaya lagi terhadap kepolisian, tetapi masih banyak juga yang masih berharap, ya, masih percaya, masih berharap kepolisian Republik Indonesia ini bisa memperbaiki dirinya, benar-benar bisa menjadi pelindung bagi rakyat Indonesia, dan juga bisa menciptakan ketertiban berbangsa dan bernegara. Pertanyaan saya sederhana saja, Bapak Kapolri. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang, ya, nomor 40 tahun 2008, ya, pasal 1 angka 3 mengenai atau perihal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ya, yang ada di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di dalam pasal ini, di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 ini, pasal 16, pasal 17, apakah sudah tidak berlaku lagi? Tentang penghapusan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Ya, intinya ini adalah dasar hukum bagi kepolisian untuk menangkap para penceramah-penceramah, ya, para begal-begal nasab ini, baik yang secara langsung di podium-podium melalui panggung-panggung ceramah mereka ataupun melalui konten-konten mereka. Kalau ini masih berlaku, seharusnya Bapak Kapolri memerintahkan kepada jajarannya, kepada kepolisian Republik Indonesia, ya, untuk menindak ini. Tapi kenapa didiamkan saja? Kemudian pasal 45A pada ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Apakah sudah tidak berlaku lagi? Buat apa undang-undang ini dibuat? Bukankah kepolisian itu merupakan penegak hukum? Sama-sama kita ketahui bahwa apalagi orang hukum pasti tahu bahwa penegak hukum di negeri ini adalah kepolisian, ya, kemudian jaksa, hakim, ditambah satu lagi yaitu advokat yang merupakan penegak hukum. Kenapa diam saja? Kenapa tidak ada tindakan terhadap peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang saat ini muncul ramai di media sosial? Kenapa tidak ada tindakan? Apakah menunggu harus ada peristiwa pidana yang nyata antara kedua belah pihak, bentrok, saling bunuh, ya, perang, baru akan ditindak? Saya menjadi curiga, ada apa? Kenapa kalian sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan ini, ya, bukan ormas seharusnya, bukan ormas yang memiliki kewenangan ini, seharusnya kepolisian yang lebih bertanggung jawab karena memiliki payung hukum untuk menindak setiap tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku rasis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti habaib saat ini, ya, yang mereka mengatasnamakan pribumi tapi rasis. Terus undang-undang ini berlaku apa tidak? Masih berlaku apa tidak? Bukankah kita sebagai warga negara memiliki undang-undang, memiliki hukum untuk mengatur, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara? Siapapun warga negara asing yang sudah ada di Indonesia ini dan sudah diakui sebagai warga negara Indonesia memiliki hak, memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab yang sama, ya, dan harus dilindungi, ya. Kemudian lagi Bapak Kapolri,
keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian Jaksa Agung, dan juga di situ ada Kapolri, yang tepatnya pada nomor 229154 KB ataupun keputusan bersama _2 Romawi 6 2021 tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu yang ada di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Apakah ini masih berlaku? Kenapa peristiwa-peristiwa ini yang sekarang muncul di media-media sosial didiamkan saja? Ancaman-ancaman yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, terhadap ras tertentu, etnis tertentu. Ya, kenapa didiamkan saja Pak Kapolri? Ya. Kami rakyat Indonesia menginginkan agar kepolisian sebagai pihak yang punya kewenangan, memiliki payung hukum, dan memang itu merupakan tanggung jawab dan tugas Bapak sebagai penegak hukum, tidak cuma diam saja, agar Indonesia ini baik-baik saja. Apakah Bapak menginginkan rakyat ini perang, rakyat ini saling bunuh? Ya. Saya berharap Bapak Kapolri segera mengambil tindakan. Jangan dibiarkan terus-menerus seperti ini, Bapak. Ya, ini berbahaya. Ini berbahaya, Bapak. Saya hanya mengingatkan, kita sama-sama cinta Indonesia ini. Kita sama-sama menginginkan bangsa ini baik-baik saja. Tentu saja kita sama-sama menginginkan bangsa ini bersatu. Sama-sama membangun negeri ini. Ya. Mohon maaf, Bapak, kalau konten saya ini mungkin terlalu menyakitkan. Tidak Bapak sukai, tidak Bapak inginkan. Tetapi niat saya menyampaikan ini sebagai warga negara yang memiliki hak, sebagai warga negara Indonesia, boleh untuk mempertanyakan hal yang demikian ini. Dan saya yakin pertanyaan saya ini bukan hanya saya yang menginginkan jawabannya. Yang ada tanda tanya pada pikiran dan hati masing-masing rakyat Indonesia. Banyak selain saya. Sekali lagi mohon maaf dan tolong sampaikan konten saya ini kepada Bapak Kapolri, agar Bapak Kapolri segera mempertimbangkannya dan mengambil tindakan agar Indonesia ini tidak terpecah, agar Indonesia ini bersatu kembali. Wallahu a'lam bishawab.